Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Celoteh Denis Nirwana. Masya Allah. Mantap. Kali ini guys, saya mau nyeletehin salah satu konten kreator juga dari Subang, pastinya dari Purwadadi, yaitu Fajar. Apa kabar Fajar? Alhamdulillah sehat Adenis. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali diundang oleh channelnya Denis Nirwana. Masya Allah ini Masya Allah. sangat bersyukur banget. Wah, Wow, bisa wae. jelas. Iya. Soalnya Damang ya? Damang Alhamdulillah. Soalnya belum pernah ada artis yang undang Fajar padahal orangnya kayak Aduh, bisa wae. Oke, apa Jar? Berarti kesibukan sekarang apa nih? kesibukan keseharian ngonten sama kerja. Kerja. Iya, kerja juga. Kalau boleh tahu kerjanya di mana itu? Kerjanya bareng sama Sapi Giras Orsinil kenal. Oh iya. Konten kreator Purwadadi Subang. Ya kenal dong. Nah, itu kan saya CS kerja CS bareng. kita juga. Iya. Saya kerja bareng dia Oh, sama Sapi Giras. sama Sapi Giras Orsinil. Ya, waktu kemarin saya juga podcast dengan Ajani ataupun Sapi Giras itu nyebut Afajar juga. Oh, sama ya. Iya, nyebut Afajar katanya semua konten-kontennya dia itu Afajar yang ngelola katanya. Bener gak itu? Betul ini. Buktinya tuh. Buset, di sini semua, pantesan. guys. Iya. Ini isinya akun-akun Sapi Giras semua ini. Oh, pantesan. Masya Allah. Dipegang sama Berarti Fajar semua. kalau dia taunya konten aja gitu ya? Iya, dia mah gajian nggak tahu, dashboard nggak tahu, masalah personal branding dia nggak tahu, masalah dia viral terkenal nggak tahu, tahu banyak yang nyapa aja di jalan. Iya benar. Masya Allah sekarang kan followersnya udah banyak. Bener, masalah follower gitu. dia nggak tahu viral aja. Jadi kenapa saya bisa viral katanya gitu. Nah guys, Sapi jadi Giras tuh. Afajar ini konseptor ya, konseptornya Sapi Giras. Betul. Dan juga dirinya juga gitu karena saya juga sering lihat konten-kontennya Afajar Ya. gitu. Kalau di sosial media nama akunnya apa Afajar? Fajar Rizky. Fajar Rizky. Nah itu kan membuat saya penasaran sebetulnya. Ya. Apa yang bikin penasaran tuh? Mohon maaf ini ya, Iya, karena kan kita sama-sama bertato nih. betul. Iya, enggak tato. Oh, bener anjing. Tatoan guys, seru banget. Jadi kita sama-sama bertato. Ini sambil ngerokok boleh? Boleh ngerokok dah. Saya yang ngerokok. Santai aja nah. ya, berarti. Santai. Nah, sambil ngopi. Ya, kopi nak urang Oh, doang iya, dia itu mah. baik. Jadi Gimana Denis yang bikin penasaran? yang bikin penasaran tuh ini. Afajar bertato gitu kan ya. Tapi di dalam konten itu sering berbicara atau menyampaikan hadis. Iya, betul. Nah, itu kan alhamdulillah tuh banyak mengingatkan orang gitu kan. Terus banyak manfaat lah. Iya. Itu kalau menurut saya ya Iya. gitu. Nah, pengen tahu penasarannya apakah dulunya pesantren atau gimana? Dulu waktu SD tinggal di pesantren, pondok pesantren. Kan kampung ini, kampung Fajar tuh namanya disebutnya kampung santri kalau dulu tuh. Jadi banyak santri. Lingkungannya lingkungan santri. Oh, di sini. Ya walaupun Fajar bukan santri, karena lingkungan santri jadi terbawalah jadi santri. Akhirnya sering-sering nginep di pondok pesantren, belajar ngaji, belajar hadis, belajar dalil gitu. Iya, soalnya guys, saya aja nih ibaratnya gitu ya. Nggak tahu tuh tentang banyak hadis. Tapi di konten-kontennya Afajar itu banyak banget dia menyampaikan tentang hadis. Makanya wah, ini apakah dulunya pesantren atau gimana gitu kan. Kalau orang hanya melihat sebentar, Iya, itu pasti kaget. bener. Pasti kaget, wah ibaratnya kan pakai anting, ibaratnya gitu terus Bertato. bertato. Ternyata alhamdulillah guys gitu. Dia banyak buat konten yang bermanfaat, mengingatkan semua orang. Nah, itu awal mulanya membuat konten itu apakah memang dari dulu pengen konten seperti itu atau gimana itu, Ak? Awal mula ngonten itu Fajar tahun 2020. Tujuannya itu pengen viral. Oh, udah 6 tahun berarti nih. Iya, tujuannya memang terus terang aja pengen viral, pengen terkenal tujuannya, bukan mencari cuan, bukan. Dari 2020 tuh memang udah bikin konten kata-kata. Masih ingat kata-kata awal konten dulu. Nah, gimana tuh? Jadi gini, ada ini konten pertama awal konten itu bikin kata-kata masalah
hitam putih. Hitam putih. Yang hitam belum tentu bersih, yang putih belum tentu suci. Buktinya kain kapan lebih menyeramkan dan kiswah Ka'bah lebih menyenangkan. Oh Nah, iya, gitu. Masya Allah guys, wih, Betul. mantap. Itu Masya awal Allah. pertama bikin konten kata-kata ada nih. Nah, yang paling FYP nih, FYP. Yang paling FYP itu tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, gimana tuh? Boleh disampaikan? Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata dalam riwayatnya, jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan pernah percaya itu. Dilanjut lagi, hidup ini adalah pilihan, maka pilihlah dengan bijak. Tinggalkan yang membuatmu bersedih, jangan lepaskan yang membuatmu bahagia. Nah, lalu dalam riwayat itu disambung lagi, Allah itu tidak pernah berjanji bahwa hidup akan mudah, tapi Allah berjanji, disebutkan dalam Quran, innallaha ma'asabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang mau bersabar. Nah, makanya kenapa di setiap doa itu terdapat kata semoga. Iya, kenapa tuh? Iya, karena rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kenapa di setiap doa terdapat kata semoga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Betul ya. Betul. Jadi misalkan kalau Adenis yang terpilih ujian yang berat, berarti Adenis yang bakal kuat. Iya. Karena tadi kata Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan akhirnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan berhasil. Edun guys, itu coba. Kelas. Masya Allah. Jadi gini guys ya, kita bisa mencirikan kalau kontennya itu hanya sekedar dia membaca, ini gak ada teks ya guys. Gak ada. Tidak ada running text, Gak tidak ada teks apapun. Dan ini real ya. Jadi subhanallah, intinya itu semua memang sudah hafal. Sudah hafal. Dan yang kedua, Fajar sudah tahu maknanya. Nah itu dia, karena kan banyak, mohon maaf ya, banyak yang pandai Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Jadi gini, banyak yang rajin ibadah tapi tidak bisa menjaga lidah, banyak yang memuji Tuhannya tapi mencaci ciptaannya. Ingat, lidah itu mencerminkan hati seseorang. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya maka ia tidak paham dengan agamanya. Anjir, mantap Masya Allah. Gitu kan? Iya betul. Menurut Bang Denis. Aduh, Iya. asli ini guys. Jadi benar-benar itu juga menjadikan cermin buat diri saya gitu. Banyak konten-kontennya Fajar itu sangat mendidik ya kalau menurut saya gitu. Amin. Karena Alhamdulillah. itu mengingatkan. Karena kan kita sesama manusia memang wajib untuk saling mengingatkan. Wajib gitu. itu. Jadi orang yang bermanfaat itu wajib. Nah itu dia guys. Jadi jangan sampai kita menilai orang itu hanya dari parasnya. Betul. Dari covernya ya. Dari luarnya. covernya gitu. Kalau buku mah gitu kan. Iya. Kalau orang itu ya dari parasnya. Wah Dari masa lalunya juga. ini nakal nih. Iya. Ibarat wah ini mentang-mentang kita tatoan langsung dijudge kalau kita itu nakal lah. Betul. Kalau kita tuh berandalan lah gitu. Betul. Ingat guys, yang sudah bersorban, sudah memakai peci, itu belum tentu ahlaknya. Ayah. Ibaratnya gitu kan. 50. Iya. Nah gitu kan, makanya maksudnya tuh, jadi guys jangan sampai menilai itu, mengejas orang tuh kita dengan mudah, karena hanya Allah yang menentukan baik dan buruknya seseorang. Betul. Nah gitu, jadi kita tidak wajib ataupun tidak ada hak untuk mengejas orang gitu. Menghakimi manusia ya. Betul Kang Denis, betul. Itu dia gitu. Apa Jar? Berarti kenal sama sapi giras. Kita bicara sama sapi giras nih. Boleh. Karena kan apapun yang di konten sapi giras tuh apa Ajar kan yang mengelola, ibaratnya yang ngonsep, yang ngedit. Anu capek lah intinya mah gitu. Ya capek mah sama-sama capek. Tapi kan kalau sapi giras kan taunya konten. Iya. Tapi habis konten kan itu ngedit apa segala macem. Enggak tahu apa-apa, pokoknya taunya jadi golek lah kalau kata wayang mah ya. Puyeng juga kan ya. Nah, itu kenal awal mulanya dari kapan? Kalau kenalnya dari dulu udah kenal, cuman dia belum sempat pengen ngonten gitu. Namun cek Sunda mah teka bita lah. Teka bita ngonten teh naon sih gitu. Awal-awalnya.
setelah rame di sosial media, banyak-banyak kreator muda, kreator tua, kreator pemula, akhirnya beliau tergiur Iya. oleh konten-konten itu. Nah, dia itu cerita sama saya tuh pernah bertanya Mm-mm. kepada teman-temannya di daerah Subang atau Purwodadi, di mana sih konten kreator yang mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri, yang paling tinggi lah gitu. Mm-mm. Akhirnya ditunjukin oleh temannya, Mm-mm. Noh ke si Pajar katanya gitu. Nah, lalu beliau datanglah ke tempat saya, Mm-mm. bilang pengen belajar konten katanya. Mm. Nah di situ dia benar-benar serius, memang benar serius pengen belajar konten. Mm. Kalau memang pengen belajar konten, kata saya harus serius, harus konsisten dan totalitas. Betul. Jangan pernah kena mental atau down oleh hujatan. Karena beliau sempat ngedown oleh hujatan. Jangan mudah menyerah lah intinya. Iya, jangan mudah menyerah. Nah, itu kan berarti satu hari tuh ngonten berapa kali tuh Pak Jar? Bisa sampai 20 atau 30 video. Wih, banyak banget ya. Ya, dulu itu sebelum personal brandingnya naik. Iya, karena kan kita ngejar personal branding Iya. kan. Dulu. Ya. Ya, alhamdulillah tuh guys. Jadi intinya Fajar ini konseptor yang konsep sapi giras, dan juga Fajar juga ada sosmed sendirinya namanya Fajar Rizky. Jadi mohon kalian support guys gitu, khususnya para konten kreator dan masyarakat Subang semuanya. Dan setuju nggak kalau sapi giras itu frontal dan kasar itu hanya di konten aja? Ya, memang betul. Iya kan? Memang betul, hanya di konten saja. Aslinya tidak, saya saksi. Iya, karena sehari-hari bareng kan? Tiap hari ya, saya saksinya. Jadi aslinya gimana tah? Aslinya baik hati dan tidak sombong kepada mah. Baiklah ujar mana ieu nya. Emang Tambahan deh itu rajin menabung. rada goblok tapi Aduh, ya tapi ini. memang benar baik, aslinya baik. Iya betul, karena kan saya tahu juga Sering dari berbagi. dulu gitu. Pasti ada juga kenal lah dari dulu kan. Ya, kayaknya duluan saya kenalnya sama Fajar. Iya betul. Ya, alhamdulillah gitu, sosok yang baik. Kayak saya kan sama keluarganya semuanya, waktu anak-anaknya masih pada kecil gitu Berarti saya. iya kenal sama Denis duluan. Iya. Anaknya yang kecil tuh namanya Cinta. Oh iya. Cantik. Oh, cantik kok Cinta ya. Cantika. Si Cantik, sorry. Kalau si Cinta mah itu istrinya si Cinta. Oh iya, si Cinta istrinya itu si Cantik. Nah, anaknya masih kecil, itu kami dulu bareng. Jadi tokonya ngejejer dulu tuh. Oh, baris ya. Iya, ngejejer aja. Tetanggaan toko. Jadi kita tiap hari tuh ngobrol gitu. Berarti Alhamdulillah. kenal dekat dong sama beliau. Kenal dekat sama sapi giras. Makanya sampai sekarang ya kita saling support lah intinya gitu. Iya. Memang harus itu. Ya, itu Saling intinya support. guys. Itu memang jalan jembatan menuju kesuksesan, bukan kesetanan ya. Ya, betul. Kesuksesan. Oke. Sekarang ini di sesi terakhir. Boleh? Apa ajar ada pesan-pesan buat para pemirsa ini? Buat subscriber ini di YouTube kan? Itu. YouTube ya. Ya, Ya. berarti buat para subscriber Denis Nirwana, pesan dari Fajar itu jangan pernah melihat seseorang dari masa lalunya. Sebab orang yang hampir membunuh Rasulullah sekarang berada di samping makam beliau, Sayyidina Umar bin Khattab. Iya, betul ya? Iya. Iya. Jadi jangan pernah memandang seseorang dari status dan hartanya. Masalah. Sebab sendal Bilal bin Rabah sekarang berada di surga, sedangkan sepatu Firaun berada di neraka. Nah, segitu aja guys. Jadi jangan pernah memandang seseorang tuh dari harta, dari penampilan, dari status gitu. Itu guys. Yang harus dilihat itu hatinya. Nah, cocok. Kolbu tuh. guys. Ya. Oke guys, jadi tambahan dari saya intinya saya selalu mendoakan kalian semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Dan Amin. jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Oke ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye guys.